Mantap. Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Jadi Pak. pertemuan ini diinisiasi oleh Putri Cecilia ya, yang menginginkan ada satu sesi untuk diskusi lebih lanjut terkait teori hubungan internasional ya, karena memang mata kuliahnya cuma 2 SKS, jadi kayaknya kurang lama gitu ya sesi untuk menjelaskan teori-teori. Jadi ya nggak apa-apa kita jadikan satu kegiatan tambahan gitu. Silahkan saya memberikan kesempatan kepada teman-teman jika ada yang mau bertanya, ada yang ingin dalami lebih jauh terkait teori hubungan internasional yang sedang kita bahas. Silakan. Saya Pak, Suryadi Pak. Saya mau tanya Pak terkait teori. Ya. Kan ada dua teori besar antara realis dengan idealis. Kalau realis kan berpendapat tentang lebih ke powernya Pak, ya Pak. Tapi tetap ada corporate Pak. Powernya itu bukan hanya militer saja. Nah, sedangkan idealis itu kalau menurut pemahaman saya saat ini itu lebih ke kerjasama. Berarti sama-sama ada corporate. Nah, corporate-nya ini yang bedain antara menurut realis sama idealis itu apa Pak maksudnya? Kalau menurut idealis itu kerjasamanya itu kerjasama dalam hal apa? Atau adakah menurut idealis itu bentuk lain dari penjelasan selain kerjasama Pak? Ini itu dulu Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Jadi saya ulang ya pertanyaannya ya, maksudnya kalau apa bedanya kerjasama dengan corporate gitu ya? Antara Iya Pak, realis betul. atau liberalis gitu. Betul nggak? Iya benar Pak. Benar nggak? Itu pertanyaannya secara singkat. Iya benar Pak. Jadi saya bikin gampangnya itu gini. Kalau kita berbicara realis, kita bertolak itu dari satu cara pandang deh. Cara pandangnya itu realis hanya mengakui negara sebagai aktor utama di dalam ekonomi politik internasional. Di dalam politik internasional, maaf, ini kecampur sama kelas ekopolin jadi. Apa namanya? Jadi realis itu dia melihat negara itu aktor utamanya. Jadi nggak ada aktor lain yang lebih dominan daripada negara. Nah, implikasinya apa dalam konteks itu? Meskipun di era globalisasi ini negara harus berinteraksi dengan banyak korporasi, MNC, menurut orang-orang realis, tetap negaralah yang mengontrol dinamika politik dunia, meskipun ada aktor-aktor lain di samping negara gitu. Jadi tetap dominasi negara itu tidak menjadi lemah hanya karena ada aktor-aktor yang semakin menguat, terutama pasca Perang Dingin gitu. Nah, mereka korporasi bekerja samanya seperti apa? Nah, ini kita harus agak keluar dari teori HI-nya, tapi masuk ke kajian-kajian ekonomi politik internasional kalau seperti itu pertanyaannya Suryadi. Jadi, kalau di dalam ekopolin, apakah negara berarti tidak boleh bekerja bersama dengan korporasi? Mereka punya korporasi, tapi cara mereka memperlakukan korporasi itu berbeda dengan orang-orang liberal gitu. Karena kalau orang-orang realis dia mengatakan bahwa bahkan kekuatan ekonomi itu juga merupakan satu instrumen untuk mendukung kekuasaan negara, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kayak gitu. Nah, oleh karenanya bentuk approach mereka terhadap dinamika persaingan ekonomi global itu biasanya negara-negara yang sangat realis ya, maksudnya mengaplikasikan pendekatan realis di dalam ekonomi politik internasional, mereka akan sangat mengedepankan state-owned enterprise mereka. Jadi BUMN-nya mereka itu yang akan menjadi garda depannya perekonomian negara. Gitu. Contoh nih, saya contoh ya, perusahaan-perusahaan state-owned enterprise seperti kalau punya China itu ada CNOPC ya di bidang minyak, terus kemudian nanti apalagi di bidang telekomunikasi, di bidang
bermacam-macam, rata-rata itu ketika negara-negara yang sangat mengedepankan realisme di dalam ekonomi politik internasional yang kita kenal dengan istilah merkantilis tersebut, merkantilis, mereka akan sangat mengedepankan state-owned enterprise-nya dibandingkan MNC dari private sector. Gitu. Negara-negaranya contohnya seperti apa? Ya China itu sangat merkantilis sekali. Gitu. Istilah lebih merkantilis itu istilah zaman dulu. Istilah sekarangnya itu lebih seperti state capitalism namanya. State capitalism. Nah, China, terus kemudian siapa lagi ya? Vietnam, Korea Selatan, rata-rata banyak dari mereka itu punya BUMN yang menjadi BUMN yang sangat besar sekali. Kita bisa lihat datanya ya. Saya coba kita lihat yang paling baru ya. Nih. Jadi sekarang ini ya istilahnya perusahaan-perusahaan milik negara itu semakin kuat. Karena memang pendekatan itu dalam mendekati ekonomi politik internasional itu juga semakin kuat. Jadi contoh seperti China Mobile Communication Corporation itu di Asia sangat luar biasa sekali. Gitu. Total asetnya aja bahkan sampai 223 billion US dollar. Total asetnya itu udah setara negara. Total asetnya dia. Terus kemudian China Railway Construction Corporation itu juga pengaruhnya sangat kuat di Asia. Bahkan beberapa proyek-proyek Tiongkok itu rata-rata yang membangun itu ya BUMN-nya. Salah satunya adalah China Railway Construction Corporation, China Railway Limited. Jadi bermacam-macam gitu ya. China National Offshore Oil Corporation, CNOOC ya. Terus kemudian ada lagi Sinopec, itu juga perusahaan besar. Jadi memang itu pendekatannya realis itu seperti itu. Kalau memang kita melihat secara teoritis, kita bisa membacanya itu negara-negara yang menggunakan state-owned enterprise-nya dalam konteks bersaing di dalam perekonomian global, ya mereka menggunakan pendekatan merkantilis. Kenapa? Ya karena tidak akan mungkin gitu BUMN itu berlawanan dengan presiden dari suatu negara. Jadi contoh semua Pertamina, nggak mungkin Pertamina itu berlawanan dengan presiden Indonesia. Karena apa ya, state-owned enterprise gitu. Mereka ada di bawah kekuasaan negara. Meskipun secara pengelolaan bukan berarti karena mereka itu milik negara menjadikan mereka tidak profesional, tidak. BUMN juga terus memperbaiki diri dalam hal ini. Bukan hanya di luar negeri ya, di Indonesia juga sama. Nah kalau liberal gimana? Liberal cara melihatnya beda lagi, gitu. Seperti yang secara teoritis ya kita bisa melihat pendekatan liberalis pada dasarnya itu dia masih mengakui negara sebagai aktor dominan. Jadi, cuman tapi dia juga berseberangan dengan realis yang mengedepankan bahwa negara itu satu-satunya yang dominan. Orang-orang liberalis masih mengakui bahwa negara itu merupakan aktor yang dominan, tapi tidak sendirian. Kan beda kan? Ketika kita ngomongnya, oh saya aktor yang dominan satu-satunya, absolut nih. Saya adalah aktor yang dominan satu-satunya. Semuanya itu ada di bawah kontrol saya. Itu berbeda dengan semama ada orang yang berpandangan bahwa, ya negara itu aktor yang dominan, tapi tidak satu-satunya. Ada aktor-aktor lain loh, yang jauh lebih bisa mempromot perdamaian dibanding negara. Itu bedanya. Jadi kalau dalam paradigma kacamatanya realis itu negara satu-satunya yang bisa menjamin perdamaian dunia ini, sehingga harus ada sistem negara-negara yang pada akhirnya itu menciptakan tatanan balance of power, sphere of influence di dalam hubungan internasional. Nah, kalau orang realis, negara bukan satu-satunya. Kita bisa mencapai perdamaian itu dengan cara adanya organisasi internasional, seperti yang itu merupakan manifestasi pemikirannya liberal institusionalis. Gitu. Kita bisa mencapai perdamaian itu dengan mempromot
perusahaan-perusahaan yang tidak dicampuri oleh negara saling bekerja bersama di seluruh dunia ini, sehingga terciptalah apa yang disebut pasar global, di mana negara-negara itu saling bekerja sama dalam konteks ekonomi, sehingga if you are talking about war, itu nonsense jadinya. Kenapa? Ongkosnya terlalu mahal. Itu bisa juga dibandingkan kamu hanya ngomongin high politics antar negara saja, yang tentunya akan sangat banyak intrik di situ, intrik-intrik politik tingkat tinggi. Ada juga NGO. NGO juga bisa menjadi aktor yang mempromot kerjasama internasional, gitu. Bahkan bukan hanya sampai NGO, sampai individu pun mereka mengakui sebagai aktor hubungan internasional. Itu bedanya. Jadi mereka bekerja sama dengan semuanya. Nah, pertanyaannya kan kadang gini, coba kalau kayak gitu, mana yang dipakai di dalam politik praktis hubungan internasional antar negara? Itu pertanyaan yang agak sulit. Kenapa? Karena ada gap antara pemahaman teoritis dengan hal-hal yang bersifat praktis. Kalau dalam konteks praktis, tentu akan ada yang namanya itu pragmatisme. Tahu nggak pragmatisme? Nggak tahu? Hah? Coba, Suryadi, search dulu. Jangan nanti saya terus nyari. Coba search, what is pragmatism? Bentar, Pak. Apa pragmatis? Mengedepankan sisi praktis, Pak, daripada sisi manfaatnya. Mementingkan sisi kepraktisan daripada manfaatnya, Pak. Nah, ya, saya benahi ya definisi. Jadi pragmatisme itu mendekati suatu kebijakan itu berdasarkan pada keberhasilannya dalam situasi tertentu gitu. Jadi dalam konteks praktikalnya itu seperti apa secara filosofis ya. Jadi kita itu mengakses kebenaran tentang apa yang harus kita lakukan di dunia ini itu bukan berdasarkan apa yang ada di dalam perdebatan teoritis atau pemikiran antar aktor, tapi lebih kepada kita assess berdasarkan mana yang nampaknya itu secara praktis akan berhasil. Oleh karenanya tidak ada yang namanya sisi yang lebih benar gitu. Misalnya kita bisa melihat realis itu sangat dominan negara, absolut. Yang ini dominan tapi tidak absolut, liberal ya. Nah, dua hal ini kan seperti dua kutub. Kita mengistilahkannya itu kalau di dalam bahasa filosofis namanya diakronistik. Jadi ada dua kutub yang berseberangan di situ. Nah, kalau dalam konteks kebijakan praktis, itu nggak bisa seperti itu. Kebijakan praktis harus kita akses berdasarkan apa yang nampaknya itu benar untuk dilakukan dan bisa berhasil untuk dilakukan, bahkan menyelesaikan permasalahan gitu, solusinya itu seperti apa. Nah, oleh karena tidak ada kutub sun. Kadang langkah negara untuk bekerja sama itu juga bagian representasi dari kepentingan nasional. Kadang ketika negara itu keras di dalam mendekati politik dunia atau politik internasional, itu juga bagian untuk mewujudkan kepentingan nasional yang menjadi kebenaran di dalam realitas politik internasional gitu. Jadi nggak bisa diapain ya, istilahnya dikotomikan gitu. Maksudnya negara ini realis terus, dia nggak bakal pernah liberal, nggak mungkin. Negara ini liberal terus, nggak mungkin. Makanya di dalam studi HI kita harus milih salah satu itu dalam artian apa? Supaya kita bisa membatasi sikap mana di dalam perilaku negara untuk melakukan hubungan internasional atau fenomena apa di dalam hubungan internasional yang nampaknya itu bisa kita analisis ketika kita menggunakan satu kacamata yang memiliki serangkaian teori-teori yang bisa digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut. Jadi bukan berarti, China itu realis terus, Pak, nggak ada liberalnya. Nggak mungkin, dia juga ada liberalnya. China itu liberal terus, Pak. Enggak juga, itu malah nggak mungkin. Atau Amerika Serikat dia liberal, enggak. Amerika Serikat malah sangat realis. Gitu. Banyak contoh-contoh realisme politiknya Amerika Serikat, bahkan kalau kita menggunakan pendekatan ofensif realisnya John Mearsheimer ya, itu bisa dapat banyak bukti. Contoh kayak bagaimana Amerika Serikat itu berusaha melakukan regime change di Timur Tengah, itu ofensif realis banget. Ya gitu, Suryadi. Oke, makasih, Pak.
Apalagi? Silakan. Pak, saya mau tanya mengenai Great Debate itu. Nah, kalau menurut catatan saya itu kan Great Debate itu muncul karena adanya teori-teori yang sangat kompleks. Dan itu ini tuh digunakan untuk memahami hubungan internasional dunia pada hubungan internasional gitu kan. Nah, dan Great Debate itu sebagai salah satu upaya agar negara-negara itu nggak berantem, tapi di satu sisi itu malah Great Debate itu bisa menyebabkan negara-negara itu jadi berantem gitu loh Pak, karena mereka mempertahankan perspektifnya mereka sendiri. Dan saya masih di sini tuh masih kurang ini sih Pak. Soalnya kan Bapak waktu itu bilang karena itu sebagai gimana caranya kalau HI nggak berantem, makanya ada Great Debate itu. Oke, ini Putri. Pertama harus kita bedakan ya. Jadi di dalam pemahaman kita terkait hubungan internasional itu tidak lantas satu teori hubungan internasional gitu ya, itu bisa langsung diadopt oleh para pembuat kebijakan. Jadi ada bedanya ketika seseorang itu berbicara sebagai akademisi atau sebagai seorang praktisi. Ada bedanya ketika seseorang itu berteori atau sedang melakukan aktivitas-aktivitas praktis dalam konteks hubungan internasional. Nah, itu ada perbedaannya. Nah, ketika dibilang apakah Great Debate itu malah menyebabkan negara-negara ini itu saling berantem. Great Debate itu adalah perdebatan secara akademis, Putri. Itu bukan perdebatan dalam konteks hubungan antar negara, bukan. Perdebatan antar akademis dalam menentukan atau meraih, merengkuh ya istilahnya dalam bahasa itu kebenaran ketika seseorang itu melihat tentang hubungan internasional. Nah, di dalam hubungan internasional itu siapa yang berinteraksi? Kalau kata orang realis, yang dominan adalah negara. Kata orang realis. Kalau kata orang liberal, yang dominan ya negara, tapi negara bukan satu-satunya. Kata orang kritis, nggak peduli mau negara, mau bukan negara, yang penting apakah ada emansipasi atau keadilan di dalam hubungan internasional yang pada akhirnya menciptakan sistem internasional di dunia ini. Gitu. Di mana di situ ada aktor-aktor yang saling berinteraksi, yang menurut orang kritis itu tidak bisa lepas dari struktur masyarakat yang berintikan pada adanya kelompok burjuasi dan kelompok proletariat atau kelompok yang tidak punya capital. Nah, ini hanya pandangan-pandangan dari orang-orang yang mengamini ya, menyetujui suatu teori yang dibahas hingga akhirnya karena ada perbedaan pandangan itu diperdebatkan. Itu diperdebatkan. Siapa yang paling benar dalam hal ini? Itu diperdebatkan menjadi suatu mazhab bahkan. Nah, apakah dengan demikian negara-negara itu akan berantem? Loh, pada dasarnya jadi tidak otomatis karena mereka berpendapat terus negara-negara itu akan berubah, tidak, Putri. Meskipun para pembuat kebijakan biasanya melandasi cara berpikirnya berdasarkan pemahaman teoritis terkait HI. Tapi jangan lupa pragmatisme tadi. Pragmatisme tadi juga tetap ada di dalam dunia praktis. Gitu. Nah tadi, kemudian, nah Pak, kalau begitu, teori HI katanya dipelajari untuk menciptakan perdamaian dunia. Betul, karena apa? Kalau tidak ada pemahaman dari manusia terkait apa itu perdamaian, perdamaian itu bisa macam-macam loh. Contoh nih, yang disebut damai itu negative freedom. Negative peace, sorry. Negative peace. Apa itu negative peace? Bahwa yang penting tidak ada perang. Itu damai. Damai enggak? Tidak ada perang itu damai tidak? Menurut Hardana, damai enggak? Kenapa, Pak? Menurut Hardana, kalau saya bilang yang namanya damai itu tidak ada perang. Itu perdamaian bukan? Bisa sih, Pak. Apa? Bisa sih. Bisa. Maksudnya menurut orang realis yang tidak ada perang itu, jadi
menurut orang-orang realis, negara lah yang biasanya itu sering berperang, sehingga harus ada tercipta namanya balance of power. Kalau tidak ada konflik, yaitu negative peace. Tidak ada, itu merupakan bentuk perdamaian di dalam hubungan internasional. Gitu. Bukan berarti tapi tanpa konflik. Gitu. Tapi yang penting tidak ada perang, negative peace ya. Nah, tapi kalau kata-kata orang liberal beda lagi. Dia bilang, oh ya nggak bisa. Kalau tidak ada perang tapi banyak orang yang kelaparan gimana? Apakah itu juga bentuk perdamaian kalau seumpama banyak orang kelaparan? Bukan, Pak. Kalau seumpama tidak ada perang tapi banyak orang miskin gimana? Kalau tidak ada perang tapi banyak negara-negara yang melanggar hak asasi manusia, apakah itu bentuk perdamaian di dalam dunia ini? Nah, itu harus dipelajari kan berarti. Oke, apa perdamaian? Mungkin ada negatif peace, ada positif peace, di mana perdamaian itu suatu bentuk yang relatif tergantung bagaimana kita melihat tentang apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya yang istilahnya itu sangat singkat. Nah, oleh karenanya pada akhirnya untuk orang-orang liberal dia mengatakan tidak cukup perdamaian itu hanya dinyatakan dengan tidak adanya perang. Meskipun awalnya baik orang liberal pertama yang penting tidak ada perang dengan terciptanya Liga Bangsa-Bangsa itu pada awalnya dulu, oh ya yang penting nggak ada perang. Tapi ketika itu distudi lebih lanjut, ternyata tidak cukup, tidak ada perang. Paling tidak itu kesejahteraan harus ada di dunia ini dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau kita tanya sama orang yang menggunakan pendekatan kritis, beda lagi. Dia bilang, oh nggak cukup itu, tidak bisa perdamaian dibahas seperti itu. Kalau seumpama di dalam perdamaian itu ada eksploitasi gimana? Ada eksploitasi yang dilakukan oleh negara besar terhadap negara-negara kecil atau negara-negara yang belum maju. Apakah meskipun mereka tidak berperang, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka dieksploitasi, apakah itu bentuk perdamaian yang kita harapkan? Itu kan perdamaian yang palsu kalau kata orang kritis. Gitu. Nah, semua itu distudi yang pada akhirnya itu diharapkan ketika studi-studi itu dilakukan secara mandiri masing-masing ya, nanti mereka yang menggenggam kekuasaan di dalam politik internasional bisa mencari referensi ketika membutuhkan cara berpikir dalam membuat kebijakan. Jadi, oh iya, saya harus bekerja sama karena ini masalah hak asasi manusia dan lain-lain. Jadi, apa ya? Bukan hanya infrastruktur dalam konteks membangun jalan ya, infrastruktur pikiran itu juga penting soalnya. Karena manusia itu kalau nggak punya benchmarking dalam konteks cara berpikir, dia susah mau ngapain aja. Banyak akan melakukan keputusan-keputusan yang salah. Kayak gitu. Ada lagi? Saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau saya perhatiin, saya tahu sih sampai sejauh ini kok kayaknya teori-teori ini kayak terlalu barat gitu loh, Pak, terlalu western gitu. Kayak menurut saya kayak nilai-nilai misalnya religious beliefs gitu, itu kayak nggak diabaikan gitu misal. Soalnya nggak tahu ya, jarang. Padahal ada misalnya kemarin yang Pak Indra bilang Sun Tzu itu kan Chinese political philosopher. Itu sebenarnya pemikirannya kan kalau menurut saya realis ya, bagus juga. Tapi kenapa kok menurut saya teori-teori di HI ini kayak terlalu pakai kacamata western gitu, Pak? Apa saya yang masih belum bacanya kurang banyak aja gitu? Ya, itu pertanyaan yang bagus, Adana. Jadi memang studi HI itu banyak dikatakan terlalu jadi Eropa sentris gitu. Jadi terlalu secara filsafat itu ya tokoh-tokohnya orang-orang Eropa gitu kan. Mau itu Kant, mau itu Hobbes, mau itu Locke, mau Hegel, Grotius, itu istilahnya orang-orang kulit putih yang kebanyakan itu berasal dari Eropa daratan gitu kan. Ya itu benar. Jadi ada kritik yang seperti itu hingga memunculkan satu kajian nanti di teori HI2 Adana akan belajar tentang kemungkinan untuk munculnya non-Western International Relations Theory. Dan itu merupakan proyek yang sangat luar biasa, terutama untuk melepaskan kita dari dominasi teori-teori Barat. Gitu.
termasuk juga masuknya pandangan-pandangan jadi bagaimana hubungan internasional itu ketika disandingkan dengan Islam sebagai sebuah agama itu juga ada. Jadi istilahnya Islam and International Relations itu juga ada karena ada satu dasar filsafat yang berbeda kalau semama kita sandingkan antara Islam dalam melihat politik dunia dengan orang-orang Barat ketika melihat politik dunia. Bukan hanya Islam dan orang-orang Barat, tapi ketika melihat orang Tiongkok, orang-orang China daratan, ketika melihat politik dunia itu juga berbeda juga dasar filsafatnya. Gitu. Tapi harus tahu, bagaimanapun proyek yang kita lakukan itu harus diawali dari memahami dulu tentang hubungan internasional ala Western itu yang seperti apa sih. Gitu. Perlu ada pendalaman dalam konteks itu. Jadi teori hubungan internasional ala Western itu seperti apa sih? Dari situ baru kita bisa melihat, oh ini kok kayaknya nggak cocok untuk memahami. Contoh nih, kalau mau membaca politik luar negerinya Jokowi hanya dengan menggunakan realis atau liberal, nggak nyambung. Karena di situ ada politik orang Jawa di situ. Jadi ada Javanese politik di dalam politik luar negerinya Jokowi. Jokowi memperlakukan panggung internasional itu ya sama seperti dalam kancah perpolitikan orang Jawa gitu, di mana ada Ewo Pakewo, ada Mikul Ndukur Mendem Jero, ada Suradira Jayaningrat Lebur Dining Pangastuti. Banyak banget langkah-langkahnya itu sebenarnya sangat berkaitan dengan politik Jawa gitu ya. Jadi filosofi Jawa yang ya tentu susah dibaca pakai realis dan liberalis, ya banyak yang nggak nyambung gitu. Gitu. Nah, tapi pengembangan itu harus didasari oleh pemahaman kita terkait hubungan internasional ala Western itu seperti apa. Kalau sebentar saya ambil. Nah ini ada buku ya, nih, kelihatan ya, nah nih, kelihatan nggak? Ini buku yang nulis teman saya, Nah dia menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia itu bisa kita baca menggunakan perspektif budaya Jawa, mau dari Soekarno, Soeharto, Jokowi, itu ada banget perspektif budaya Jawa dalam cara mereka berpolitik dalam konteks politik luar negeri Indonesia gitu. Nah itu yang menarik juga untuk dilihat. Tapi sebelum itu teman-teman harus belajar dulu apa itu liberal, apa itu realis, apa itu konstruktivis, English school nanti, sampai nanti pada akhirnya baru mengembangkan hingga pada tataran adanya non-Western international relations. Sebenarnya saya pernah menulis tentang itu di buku saya. Saya kan ada menulis buku judulnya itu 100 tahun hubungan internasional. Itu saya ada menulis juga tentang itu. Oke, pertanyaan lain. Ini ada Muhammad Sultan baru gabung. Iya Pak, baru gabung Pak. Bapak, saya masih belum memahami yang ini Pak. Yang international law itu pakai pendekatan di HI itu pakai pendekatan Grotian, Kantian sama Hobbesian. Nah, ciri khusus buat membedakan ketiganya itu apa ya Pak? Selain dari pencetusnya. Sebentar ya.
Oke, gimana? Itu Gimana? yang tadi Siap. Pak. Ya oke. Yang tadi kan international law itu dia masuk ke dalam HI itu apa namanya mendekati melalui beberapa pendekatan kan ya. Ada 3 dari situ tuh pendekatan Grotian, Kantian, sama Hobbesian. Nah, ciri khusus untuk membedakan ketiganya tuh apa sih Pak selain dari pencetusnya itu? Tadi yang awalnya putus-putus. International law. Ya, international law itu kan dalam HI itu ibarat kata bukan disesuaikan apa ya? Pokoknya itu melalui pendekatan gitu loh Pak. Jadi Dia menjadi sangat penting untuk ini harus saya pertegas ya supaya teman-teman nggak salah pandang, salah memahami. International law dengan hubungan internasional itu berbeda. Itu 2 entitas yang berbeda. Jadi hukum internasional itu satu disiplin ilmu tersendiri yang dipelajari di Fakultas Ilmu Hukum, gitu ya. Sedangkan international relations itu disiplin ilmu sendiri yang dipelajari di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik biasanya. Jadi ini suatu 2 kajian yang berbeda sebenarnya. Nah, tapi kenapa kok dikatakan HI itu dasarnya salah satunya dari international law? Iya, kita meminjam teori-teori yang ada di dalam hukum internasional untuk melandasi studi hubungan internasional terkait pentingnya kerjasama internasional antar negara, di mana salah satu landasannya itu ya perjanjian internasional. Kalau sudah ngomong perjanjian internasional, pasti di situ ada hukum kan yang berbicara, yang dipahami oleh orang-orang hukum ketika mempelajari international law. Gitu. Nah, anak-anak HI harus tahu tentang itu juga, gitu. Tentang international law, karena memang itu dasarnya, salah satu dasar dari ilmu HI itu pemahaman terkait hukum internasional. Gitu. Nah, tapi kalau semua itu mau disatukan, itu 2 studi yang berbeda. Ada batasan. Jadi kalau dalam konteks hukum internasional, dia akan belajar tentang hukum dalam konteks hubungan antar negara, gitu. Tentang perjanjian internasional, mau itu perjanjian perdagangan, perjanjian pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Tapi kalau selama Anda ada di Prodi HI Anda kan tidak hanya belajar tentang hukum, Anda akan belajar juga tentang ekonomi, akan belajar juga tentang politik, akan juga belajar tentang sosiologi, yang pada nantinya itu akan bermanfaat untuk memahami international relations secara lebih komprehensif, bukan hanya masalah hukumnya saja. Gitu. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Meskipun saling berkaitan ya. Ini 2 hal yang berbeda meskipun saling berkaitan. Nah, kalau dikatakan Grotian, ya iya, karena Grotius itu tokoh yang sangat luar biasa terkenal di dalam disiplin ilmu hukum internasional. Dia dikenal dengan julukan Bapak Hukum Internasional dikarenakan pencapaiannya untuk membuat hukum laut internasional pertama kali dengan memunculkan diktum Mare Liberum, gitu. Dan sangat terkenal sekali, dan itu juga diadopsi cara berpikir secara filsafat ala Grotian itu juga diadopsi oleh orang-orang HI dalam bentuk rasionalitas dalam melihat fenomena hubungan internasional, di mana kalau Anda mau menciptakan tatanan di dalam hubungan internasional, pastikan Anda berpikir rasional. Nah, cara berpikir rasional itu seperti apa? Ya, orang yang berpikir rasional di dalam ketidakjelasan atau kekacauan, dia akan berusaha untuk membuat suatu tatanan melalui aturan-aturan, betul nggak? Nah, aturan-aturan itu akan disepakati oleh semua anggota masyarakat yang ada di dalam satu lingkungan yang menjadi tempat di mana aturan tersebut akan diterapkan, gitu. Nah, ketika itu disepakati dan semua menjadi paham dengan aturan tersebut, disitulah muncul masyarakat yang rasional. Kalau tidak, ya tidak ada aturan, gitu, masyarakat bebas-bebas saja, gitu, melakukan apapun. Nah, itu maksudnya rasionalitas itu yang diambil dalam konteks mempelajari hubungan internasional, dan itu muncul juga di dalam studi-studi internasional rezim kalau selama kita belajar tentang HI. Gitu. Jadi istilah lain dari Grotian itu adalah rationalism.
Jadi itu pendekatan rasionalisme. Tapi jadi rasionalisme ala Grotian itu berbeda dengan pendekatan realis. Jadi pendekatan rasional ala Kenneth Walsh. Kenneth Walsh itu juga disebut neorealis, itu ada yang disebut juga sebagai pendekatan rasional juga. Cuman berbeda dengan pendekatan rasionalnya Hugo Grotius dalam konteks melihat hukum yang mengatur negara-negara di dunia ini. Ya, perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya cara melihatnya. Kalau sumama orang-orang Grotius, orang-orang Grotian ya, dia akan melihat bahwa chaos itu harus diatur dengan adanya law, jadi aturan yang disepakati oleh semua entitas masyarakat yang ada di dalamnya gitu. Nah, sedangkan kalau rasionalitasnya Kenneth Walsh itu beda lagi. Dia melihat sistem internasional itu harus dilihat dalam konteks pendekatan sistemik. Dan sistemik ini akan memunculkan sistem-sistem yang pada akhirnya itu bisa menciptakan apa yang disebut international system yang kita pahami dengan adanya bipolar, unipolar, dan lain-lain itu. Jadi ada perbedaan cara melihat. Jelimet ya kayaknya ya. Pelan-pelan aja belajarnya. Makanya Anda harus baca buku. Nih, saya sarankan lagi ya. Anda beli deh, serius. Jangan baca bahasa Inggrisnya langsung. Karena apa? Anda kalau baca bahasa Inggrisnya langsung, bingung Anda nanti. Bingung. Ada yang ngerasa bingung nggak di sini? Ketika saya kasih materi-materi dalam bahasa Inggris. Iya, saya Pak. Kadang susah memahaminya. Bingung Pak, kadang kata-katanya susah dipahami Pak. Takut salah nangkep, Pak. Iya. Sebentar. Nah, istilahnya Anda kalau semua belajarnya pakai referensi bahasa Inggris, Anda pasti susah banget untuk memahami. Kenapa? Karena kata-katanya bukan bahasa Inggris yang awam digunakan rata-rata itu. Jadi, saya sarankan Anda baca deh, beli deh buku ini nih, cari di Tokopedia lah. Saya daripada saya ini ada buku ya. Yang nulis itu Mas Muhammad Judulnya Rosidi. nggak Nah, kelihatan ya? kelihatan, Pak. Nih. Anda cari di Tokopedia. Banyak kok. Tokopedia beli, baca. Udah Pak, aman. Iya, kalau sumama teman-teman bingung mau langsung beli ke penerbitnya, tinggal di arrange, nanti saya kasih nomor telepon penerbitnya. Beli, baca. Itu paling gampang. Anda baca dulu versi bahasa Indonesianya, tapi jangan versi terjemahan gini. Anda dapat nih, ada buku, contoh ya, John Baylis atau Steve Smith, diambil dari, terus di mana dijual, itu sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Kacau tuh bahasanya, serius. Ngawur tuh, terjemahan-terjemahannya ngawur rata-rata. Menurut saya jangan baca yang itu. Kalau terjemahan yang seperti itu, mending baca langsung buku aslinya bahasa Inggris. Cari penulis, jadi cari buku terbitan Indonesia yang memang ditulis sama Sarjana HI Indonesia. Itu lebih enak dibacanya, Anda juga lebih gampang itu memahaminya. Jadi, menurut saya, buku wajib untuk teori HI itu ada dua kalau di dalam yang ditulis dalam bahasa Indonesia ya. Buku terbitan punyanya Mas Muhammad Rosidin. Terus yang kedua itu buku terbitan almarhum Prof. Bob Sugeng Hadiwinata. Itu wajib dibaca. Anda baca itu insya Allah pemahaman teori Anda terkait HI itu cukup kuat. Gitu. Pak, boleh minta tolong ditulis di chat nggak Pak namanya?
Kelihatan nggak? Oke, ada lagi? Baca dulu deh, mending baca itu. Nanti kalau semua kita mau diskusi lagi, teman-teman bisa lebih enak gitu. Membahas tentang teori HI-nya. Gitu. Oke, ada lagi nggak? Kalau dari saya sih enggak, Pak. Teman-teman yang Suryadi? lain. Kalau belum ada, Pak, kalau dari Suryadi, Pak. Muhammad Sultan? Pak, mungkin itu Pak, saya masih kurang paham yang Kantian Pak, sama yang itu satunya lagi apa Pak? Yang setelahnya Grotian tuh. Oke. Jadi Kantian sama Hobbesian. Jadi Immanuel Kant dan Thomas Hobbes itu filsuf yang menjadi landasan untuk pemikiran realis sama liberalis. Jadi Kantian itu liberal, Hobbesian itu realis gitu ya. Mereka perbedaannya itu hanya ini. Kalau orang-orang Hobbesian, orang-orang realis yang mengamini pemikiran filsafatnya Hobbes ya, Thomas Hobbes, mereka menganggap bahwa manusia itu pada dasarnya fragile di dalam masyarakat gitu. Karena kita adalah makhluk yang fana, kita gampang sekali dilukai gitu. Kalau kita bisa celaka kapanpun gitu ya, tiba-tiba meninggal tanpa ada ini, apalagi pada zaman-zaman waktu itu ya, bukan sekarang ya, di mana zaman pada waktu itu kan masih kehidupan belum semodern sekarang gitu. Nah, ini menjadikan dunia tempat manusia hidup itu penuh ketidakpastian yang menyebabkan manusia itu harus bisa survive berdasarkan usahanya sendiri. Nah, karena dia harus bisa survive atas usahanya sendiri, maka manusia itu akan selalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri sebelum orang lain. Gitu. Bahkan kalaupun ongkos untuk bisa survive itu harus mengorbankan orang lain, menurut orang-orang Hobbesian, itu hal yang wajar di dalam kehidupan manusia yang memang fragile seperti itu. Gitu. Nah, dalam pemikiran seperti itu, maka dapat dikatakan manusia itu bisa saja menjadi pemangsa bagi manusia lainnya dalam konteks untuk keselamatan diri sendiri. Homo homini lupus dalam bahasa Latinnya. Nah, cara berpikir filsafat seperti itu yang diambil oleh orang-orang yang mengkaji fenomena hubungan internasional menggunakan pendekatan realis yang digunakan untuk memahami perilaku negara yang dianggap negara itu juga manusia gitu. Keberadaan manusia yang istilahnya itu seperti itu, keberadaan manusia yang seperti itu secara nature-nya ya, secara alaminya dia gitu, bahwa mereka itu ingin survive, ingin hidup di dunia yang fragile sehingga survivability itu ditentukan sejauh mana bisa mempertahankan hidup di dunia ini, maka dapat dikatakan negara itu akan selalu mementingkan kepentingan nasional negaranya sendiri. Nah, untuk menjamin kepentingan nasional tersebut, apa yang paling penting? Menurut orang-orang realis, yang paling penting adalah power, kekuasaan. Yang bisa mewujud dalam bentuk bermacam-macam. Bisa senjata, bisa uang, bisa macam-macam bentuknya.
yang bisa digunakan untuk membuat pihak lain itu mengikuti apa yang negara ini mau atau tidak melakukan apa yang negaranya tidak ingin negara tersebut lakukan gitu. Jadi itu, nah pandangan filsafat seperti itu dikenal dalam HI dengan istilah Hobbesian. Itu Muhammad Sultan. Hobbesian. Nah, sedangkan kalau Kantian gimana? Kantian menolak pandangan bahwa nature-nya manusia itu jahat, nature-nya manusia itu konfliktual, nature-nya manusia itu egois. Dia menolak pandangan filsafatnya Hobbes. Dia mengatakan di dalam bukunya, ada bukunya itu, namanya itu, bentar ya, saya ambil dulu. Ini buku lama banget. Jadi ini buku lama banget, bukunya Kant ya. Mana nih? Nih, Immanuel Kant. Ini buku sakti banget untuk orang-orang liberal gitu. Dan kayaknya juga nggak banyak yang punya. Nah, kalau semama di dalam buku ini judulnya itu Critics of Pure Reason, itu judulnya. Jadi kritik terhadap reason yang murni, itu alasan-alasan yang murni. Nah, di dalam buku ini, di dalam buku filsafatnya Kant itu sebenarnya yang digunakan untuk HI itu hanya 3 lembar, teman-teman. Di dalam buku setebal ini itu hanya 3 lembar untuk memahami nature-nya manusia menurut orang-orang liberal. Jadi menurut dia, menurut si Kant ini, manusia itu tidak selalu mengharapkan konflik di dalam masyarakat. Manusia itu tidak selalu dia itu egois. Manusia juga punya potensi untuk bekerja sama di dalam dirinya sendiri. Karena di dalam diri manusia itu ada apa ya, kayak bagian dari esensi ketuhanan yang ada di dalam diri manusia tersebut. Jadi tidak selalu manusia itu jahat gitu. Dan oleh karenanya, maka manusia itu bisa bekerja sama untuk menciptakan apa yang disebut perpetual peace kalau katanya si Kant. Perdamaian abadi. Nah, perpetual peace ini yang digaungkan secara luar biasa sebagai fundament pemikirannya orang-orang liberal. Jangan hanya berantem, ayo kita ngomongin kerjasama gitu. Gimana caranya? Ya kita coba cari secara reasoning, secara rasional, kita kerjasama dalam hal apa untuk bisa mencegah konflik antar kita gitu. Jadi jangan hanya berbicara tentang sisi jahatnya aja, tapi juga kita harus ngomong sisi luar biasanya manusia yang punya potensi untuk bekerja sama gitu. Itu cuman nah ini nih. 2 halaman. Jadi cuma 2 halaman. Kalau secara filsafatnya itu cuma 2 halaman. Jadi cuma 2 halaman. 2 halaman itu membahas tentang the rights of peace. Ya saya bacain aja daripada saya salah karena ini buku tahun 1500-an teman-teman. 1700-an saya juga. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya aja beda gitu. The rights of peace. Terus right as against an unjust enemy. Jadi hak untuk melawan musuh yang tidak adil. Terus perpetual peace and a permanent congress of nations. Nah, itu yang paling sakti. Jadi filsafatnya Kant ketika dia membahas perpetual peace and a permanent congress of nations, itu yang jadi dasar pemikiran liberal di awal-awal liberalisme untuk membuat perjanjian-perjanjian di atas negara yang menjamin perdamaian. Di salah satunya itu kalau di tahun 1800-an pasca perang Napoleon itu ada namanya the Concert of Europe. Jadi konser Eropa itu juga cikal bakalnya Liga Bangsa-Bangsa. Terus kemudian di pasca Perang Dunia Pertama itu dinaikkan lagi secara global jadi Liga Bangsa-Bangsa. Setelah itu dinaikkan lagi di Perang Dunia Kedua jadi PBB dan macam-macam lagi. Karena itu, nah baru diturunin lagi dari situ diturunin lagi ketika si Kant itu berbicara tentang the universal right of mankind. Jadi dari universal right of mankind ini yang menjadi cikal bakalnya pemahaman bahwa bukan hanya negara yang penting. Ada aktor lain di dalam kehidupan manusia ini
kalau dalam konteks politik internasional tidak hanya negara yang dominan dan satu-satunya, banyak aktor-aktor lain. Karena apa? Pemikiran terkait perdamaian itu juga harus bisa menjamin hak asasi manusia, the universal of mankind gitu. Jadi manusia yang memiliki universalitas di dalam pemahaman secara moral gitu loh. Nangkep nggak? Bingung nggak? Sudah jelasin gitu. Jadi ada perbedaan itu antara yang satu itu konfliktual banget, satunya itu sangat percaya dengan nature manusia yang memiliki kebaikan gitu. Nah, kenapa? Ya pertanyaannya gampang, kalau saya gampang. Loh, emang manusia itu harus bisa pisah kayak gitu ya? Bisa nggak manusia itu bisa saja jahat, bisa aja baik? Gitu. Karena kalau menurut, ya kalau sama Anda baca Al-Quran ya, untuk agama saya, manusia itu diciptakan semua sama gitu. Dia memiliki keterbatasan gitu atas fitrahnya dia, tapi dia juga punya keluar biasaan kebaikan atas keberadaannya dia gitu. Bisa nggak dua-duanya? Nah, itu beda filsafat ya. Kalau seumpama tadi yang saya jelaskan itu filsafat barat, melihat kebenaran itu secara diakronistik. Ada yang jahat, ada yang baik gitu. Dua-duanya menurut mereka benar gitu. Nah, gini, menurut mereka masing-masing benar. Apa yang mereka percaya itu benar. Nah, kalau seumpama mungkin filsafat timur beda lagi. Filsafat timur, kalau teman-teman ke Tiongkok, ada yin dan yang. Ada kuat dan lembut. Dua-duanya itu penting. Dunia ini perlu kegelapan supaya ada orang itu tahu namanya terang gitu. Kalau tidak ada hal yang gelap, maka yang terang tidak ada. Kalau tidak ada maling, nggak bakal ada polisi gitu. Polisi habis, nggak kerja polisi. Tidak ada rampok, nggak ada polisi. Tidak ada kejahatan, tidak ada polisi. Tidak ada perang, tidak ada tentara. Jadi dunia ini itu berintikan pada keseimbangan tersebut antara yang gelap dan yang terang, yang jahat dan yang baik. Nah, itu filsafat yang beda lagi. Kalau filsafatnya Hobbes dan Kant tadi, manusia itu jahat. Kalau katanya kan manusia itu bisa mewujudkan perpetual peace. Kalau katanya Lause, yin dan yang, beda lagi filsafatnya. Kalau katanya orang Jawa, ada Manugalika Logustimo, beda lagi nanti. Gitu. Nangkep nggak, Sultan? Nangkep, Pak. Berarti intinya kalau misalkan Hobbesian itu lebih ke egonya manusia. Kalau di Kantian tuh ibaratnya ada sisi baik dari manusia itu sendiri, gitu ya, Pak? Iya. Jadi divinity dari manusia lah, ibaratnya kalau dalam bahasa Inggris itu. Jadi hal-hal yang divine dari keberadaan manusia di muka bumi ini. Yang dimana juga punya potensi untuk bekerja sama dan menciptakan keteraturan di antara mereka sendiri. Oke, ada lagi nggak? Kita cukupkan ya, saya jam 1 ngajar, harus persiapan. Nanti kita agendakan lagi, yang penting teman-teman baca dulu buku teorinya, gitu. Jangan kalau free discussion nanti malahnya saya ngulang-ngulang terus. Teman-teman baca dulu bukunya pelan-pelan. Ya. Saran saya kalau mau baca itu baca bukunya Mas Muhammad Rosidin itu oke. Boleh lah mau yang Rosidin dulu atau Bob Sugeng Hadiwinata, terserah lah. Ya, itu buku teori yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan enak dibaca menurut saya. Oke. Ya, saya bisa diakhiri, Pak. Soalnya kami juga mau kelas jam 1. Ya. Ya udah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka diskusi teori HI hari ini bisa kita akhiri. Nanti teman-teman yang lain bisa lihat diskusinya di YouTube saya. Saya rekam ini, nanti saya upload di sini. Waduh. Oke. Sampai ketemu ya. Thank you ya. Terima kasih banyak, Pak Indra. Terima kasih ya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman semua.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak.